sebuah dusun sunyi bernama Dukuh Mekuton, hidup seorang kakek petani cabai bernama Mbah Wiono. Kebunnya selalu menghasilkan cabai merah menyala, padat, dan tahan busuk lebih lama dari hasil panen siapapun. Namun tak ada yang tahu, di masa mudanya ia pernah menjadi murid Ki Gandrung, sesepuh pemilik ilmu tua pengikat tanah. Ketika juragan kaya mengirim santet untuk merusak kebunnya, tanah itu tersinggung. Dan yang berani menyakitinya, akan dipanen kembali oleh bumi yang pernah ia bangunkan. Bagaimana kisahnya? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Dukuh Mekuton selalu tampak seperti tempat yang tertinggal dari waktu. Dusun kecil itu berada di pinggir lembah dalam yang menganga seperti mulut raksasa, dikelilingi tebing batu dan pepohonan pinus yang berdiri kaku. Pada siang hari, matahari memang menerangi pematang dan ladang, tapi di sela-sela pepohonan, kabut tipis selalu menggantung seperti enggan pergi. Saat senja jatuh, angin yang turun dari puncak bukit sering membawa suara aneh, seperti rintihan panjang yang menggema. Orang-orang selalu mengatakan bahwa itu hanya suara angin berputar di lembah, namun tak sedikit yang memilih masuk rumah lebih cepat tiap kali warna langit mulai memerah. Di dusun sunyi itulah hidup seorang kakek bernama Mbah Wiono. Usianya diperkirakan sudah lebih dari 70, namun tubuhnya masih tegap dan tangannya cekatan seperti petani berusia separuh darinya. Rambutnya memutih bersih, tersisir rapi ke belakang, dan mata tuanya selalu terlihat tenang. Ia tinggal sendirian di rumah bambu sederhana di pinggir dusun, tak jauh dari kebun cabainya yang terkenal itu. Sejak istrinya meninggal puluhan tahun lalu, ia memilih menghabiskan waktunya di ladang daripada berbincang panjang dengan warga lain. Bukan karena sombong, Mbah Wiono selalu menyapa siapapun yang ia temui, tapi karena ia memang lebih nyaman ditemani desiran angin daripada suara keramaian manusia. Setiap pagi sebelum ayam berkokok, Mbah Wiono sudah berjalan menuju kebunnya. Langkahnya pelan tapi mantap, seolah ia tahu betul setiap batu, setiap lekuk tanah yang ia pijak. Kebunnya terletak di tepian lembah. Area yang bagi sebagian orang cukup menyeramkan karena bentuknya seperti batas antara dunia manusia dan dunia lain. Namun bagi Mbah Wiono, lembah itu ibarat sahabat lama yang selalu mengawasi. Ketika orang lain mendengar rintihan angin, Mbah Wiono mendengarnya seperti suara bumi yang sedang bernapas. Kebun cabai milik Mbah Wiono menjadi pusat perhatian warga sejak lama. Tanaman cabainya tumbuh lebih subur, lebih besar, dan lebih berkilau dibanding milik petani manapun di Dukuh Mekuton. Warnanya merah menyala seperti bara api, padat, dan awet disimpan berhari-hari tanpa busuk. Banyak pedagang dari desa lain sengaja datang hanya untuk membeli cabai dari kebun itu. Hasil panen Mbah Wiono seringkali membuat iri, tapi tak ada satupun warga yang iri dengan cara buruk. Mereka menganggap semua itu berkat ketekunan si kakek. Wiono itu orangnya telaten, kata Pak Mujib, ketua RT, setiap kali ada pendatang bertanya kenapa cabai Mbah Wiono begitu unggul. Sudah bertahun-tahun ia merawat tanah leluhur. Dia paham mana tanah yang butuh air, mana yang butuh istirahat. Orang tua itu lebih sering bicara sama tanah daripada sama manusia. Ucapan itu biasanya diikuti tawa ringan dari orang-orang yang mendengarnya. Mereka percaya sepenuhnya bahwa Mbah Wiono hanyalah petani rajin. Tak seorang pun mempertanyakan lebih dalam. Namun, meski mereka memuji, tetap saja ada perasaan tak terucap setiap kali masuk area kebun di tepian lembah itu. Ada hawa berbeda. Seperti udara yang lebih berat namun sekaligus lebih hangat. Tidak buruk, hanya lain. Bahkan anak-anak yang biasa bermain ke sungai atau memanjat pohon jarang mendekati kebun Mbah Wiono. Bukan karena dilarang, tapi karena mereka merasa diam-diam diawasi sesuatu dari balik batang cabai yang rapat. Sesekali seorang anak mengaku melihat bayangan melintas di antara barisan tanaman cabai, namun selalu ditepis sebagai imajinasi. Orang dewasa pun lebih memilih tidak mengomentari hal-hal seperti itu. Di dusun kecil, gosip semacam itu bisa membesar dan menimbulkan ketakutan yang tidak perlu. Pada suatu sore,
Ketika matahari menghilang di balik punggung bukit dan lembah mulai mengeluarkan suara rintihan angin yang panjang, 3 petani lain, Pak Trio, Budi, dan Wiryo, sedang berjalan pulang melewati jalan setapak dekat kebun Mbah Wiono. Mereka berhenti sejenak melihat kakek itu masih sibuk memeriksa daun-daun muda di salah satu blok tanaman. Wah, orang tua itu tidak kenal lelah, gumam Budi sambil mengusap keringat. Kalau cabainya mau kayak begitu, ya harus begitu juga telatennya, jawab Pak Trio sambil terkekeh. Wiryo mengangguk, walau matanya tetap terpaku pada sosok Mbah Wiono. Tapi, kalian pernah nggak lihat dia sakit? Atau capek? Kedua temannya saling pandang sejenak. Memang benar, Mbah Wiono tidak pernah terlihat sakit. Bahkan pada musim penghujan ketika banyak petani terserang demam, kakek itu tetap bekerja seperti biasa, tanpa keluhan sedikitpun. Pak Trio hanya mendengus pelan. Orang kalau ikhlas kerja ya begitu. Badannya ikut kuat. Katanya mencoba mengakhiri pembicaraan. Mereka pun melanjutkan langkah, meninggalkan kebun yang mulai diselubungi gelap. Sementara itu, di antara barisan tanaman cabai yang tertata rapi, Mbah Wiono berdiri sambil memejamkan mata. Ia menyentuhkan ujung jari ke tanah, membiarkan hawa lembah menyusup ke kulitnya. Angin menari pelan, membawa aroma lembab dan suara lirih yang hanya bisa ia pahami. Ia kemudian berbisik, sangat pelan hingga nyaris tak terdengar. Tenanglah, besok aku datang lagi. Kata-kata itu seolah bukan ditujukan pada tanaman-tanamannya, tetapi pada sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, dan lebih tersembunyi di bawah tanah. Ketika ia membuka mata, senja sudah benar-benar tenggelam. Tubuhnya bangkit perlahan, dan ia berjalan pulang dengan langkah tenang, sementara rintihan angin dari lembah mengiringi seperti lagu lama yang hanya ia hafal. Itulah wajah Mekuton pada hari-hari itu, sunyi, misterius, namun tetap berjalan dalam ritme yang damai. Tidak ada seorang pun yang membayangkan bahwa dusun ini kelak akan menjadi saksi dari malapetaka besar. Tidak ada yang tahu bahwa lelaki tua bernama Mbah Wiono adalah lebih dari sekadar petani cabai. Dan hari-hari tenang itu hanya seperti embusan nafas sebelum badai besar yang sedang merangkak mendekat. Di balik ketenangan seorang kakek tua bernama Mbah Wiono, tersimpan masa muda yang hampir tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Bahkan orang-orang Mekuton yang mengenalnya sejak puluhan tahun lalu pun, hanya tahu bahwa Wiono pernah merantau jauh sebelum akhirnya pulang dan menetap sebagai petani cabai. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa mudanya, apa yang pernah ia pelajari, dan siapa yang pernah membentuk dirinya menjadi sosok yang begitu memahami tanah. Waktu itu, Wiono masih berusia sekitar 23 tahun. Ia adalah pemuda miskin yang baru saja kehilangan orang tuanya karena wabah penyakit. Hidupnya terlunta-lunta, bergantung pada belas kasihan warga miskin lain yang tidak jauh berbeda darinya. Namun Wiono memiliki ketabahan yang jarang dimiliki pemuda seusianya. Ia memilih pergi ke wilayah selatan, daerah berbukit yang terkenal angker, untuk mencari jalan hidup baru. Di sanalah ia bertemu sosok yang kelak mengubah keseluruhan arah kehidupannya. Ki Gandrung, seorang sesepuh tua yang tinggal di gubuk kayu di tengah hutan bambu. Ki Gandrung adalah nama yang sering dibisikkan orang-orang sebagai penjaga tanah tua. Seseorang yang tidak punya keluarga, tidak punya murid, namun dipercaya memiliki ilmu yang usianya lebih tua dari kerajaan-kerajaan masa lalu. Sebagian mengatakan ia sakti. Sebagian lagi mengatakan ia lebih dekat dengan roh-roh bumi daripada manusia. Pertemuan pertama Wiono dengan Ki Gandrung tak terjadi secara sengaja. Pada malam yang dilanda hujan deras dan angin yang menderu, Wiono tersesat di hutan dan hampir pingsan karena kelelahan. Ketika ia ambruk di bawah pohon beringin besar, sebuah suara tua serak memanggilnya. "Pemuda, kalau kau tidur di situ, besok pagi tinggal jasadmu saja." Ketika Wiono membuka mata, ia melihat seorang kakek kurus, berjanggut panjang, matanya tajam seperti menyimpan bara. Tubuhnya dibalut kain lusuh. Meski tampak ringkih, aura di sekitarnya membuat bulu kuduk meremang. "Siapa?"
Siapa Mbah? Tanya Wiono terbata. Kau boleh panggil aku Gandrung, jawabnya datar. Ikut aku kalau ingin selamat. Mulai saat itu, hidup Wiono berubah. Ki Gandrung membawa pemuda itu ke gubuknya, memberinya makanan, dan mengizinkannya tinggal. Namun Ki Gandrung bukan orang yang suka bicara panjang. Selama berminggu-minggu, ia hanya memerintahkan Wiono membersihkan halaman, mengumpulkan daun gugur, atau mengambil air dari sungai. Tidak ada pelajaran aneh, tidak ada ritual. Hanya pekerjaan kasar. Namun justru lewat itulah Wiono mulai merasakan sesuatu. Setiap kali ia menyapu tanah, ia seperti bisa merasakan getaran samar di bawah permukaannya. Setiap kali ia mengangkat air, ia melihat kilatan halus di permukaan, seperti air berbicara. Mulanya ia mengira hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun semakin lama ia tinggal di gubuk itu, semakin jelas rasa itu. Suatu malam, ketika angin bertiup lirih dan hutan terasa lebih sunyi dari biasanya, Ki Gandrung memanggilnya. Wiono, kau memiliki kepekaan. Kau mendengar tanah bukan? Tanya Ki Gandrung tanpa menoleh. Wiono tertegun. Saya? Tidak yakin Mbah. Tapi, saya kadang merasa tanah seperti bernapas. Ki Gandrung tersenyum tipis, senyum yang jarang muncul di wajah kerasnya. Itulah sebabnya kau kuterima. Kau bukan pemuda biasa. Sejak malam itu, proses pembelajaran dimulai. Ki Gandrung mengajarkan berbagai macam ilmu tua. Bagaimana membaca tanda-tanda tanah, memahami perubahan angin, merasakan hidup di balik akar, dan mengerti bahasa unsur alam. Ilmu itu bukan ilmu yang lazim di dunia para dukun biasa. Bukan pula sulap. Ini adalah ilmu lama, ilmu penjaga bumi. Namun Ki Gandrung juga memperingatkan Wiono bahwa ilmu ini bukan untuk membanggakan diri, bukan pula untuk menantang orang lain. Alam memberi, alam menjaga. Tapi alam juga membalas, kata Ki Gandrung suatu malam sambil menatap api unggun. Di antara semua pelajaran yang diberikan Ki Gandrung, ada satu yang paling ditakuti dan tidak pernah diajarkan secara langsung, tebuan nasih bumi. Itu adalah ilmu yang memungkinkan seseorang memanggil balasan tanah, energi gelap yang bisa memanen hidup seseorang, membuat tubuh manusia diperlakukan seperti tanaman oleh tanah yang marah. Ki Gandrung mengaku pernah menyaksikan ilmu itu digunakan puluhan tahun lalu, dan akibatnya begitu mengerikan hingga ia bersumpah tidak akan mengajarkannya. Ilmu itu seperti akar yang lapar, kata Ki Gandrung. Setelah tumbuh, ia tidak memilih. Ia mengambil siapapun yang dianggap tanah sebagai pengganggu. Wiono memahami. Ia tahu bahwa setiap ilmu yang berasal dari alam memiliki harga dan tanggung jawab besar. Meski ia heran mengapa Ki Gandrung tetap menyimpannya dalam ingatan, ia tidak pernah memintanya diajarkan. Ia merasa cukup dengan ilmu dasar, menjaga tanah, merawat tanaman, memahami keseimbangan bumi. Hari-hari gurunya semakin menua. Hingga suatu pagi, Ki Gandrung memanggil Wiono untuk terakhir kalinya. Tubuhnya tampak lemah, tetapi matanya tetap tajam seperti biasa. Aku sudah tua Wiono. Sudah waktunya kau pulang. Rawatlah tanah leluhurmu. Jangan gunakan ilmu ini untuk keserakahan. Juga jangan gunakan tebuan nasih bumi kecuali tanah dipaksa menangis. Wiono mengangguk hormat. Ia berjanji dalam hati tidak akan pernah menggunakan ilmu itu. Mana mungkin ia memanggil sesuatu yang bahkan Ki Gandrung sendiri takutkan? Setelah gurunya wafat dan dikebumikan di bawah rumpun bambu, Wiono pulang ke Mekuton. Ia membangun rumah, membuka kebun, dan menjalani hidup sederhana. Semua pelajaran Ki Gandrung ia aplikasikan dalam sunyi, tanpa pernah menyombongkan diri. Warga hanya mengenalnya sebagai petani rajin. Mereka tidak pernah tahu bahwa setiap kali Wiono menanam cabai, ia juga sedang merawat warisan seorang penjaga tanah tua yang ilmunya lebih gelap, lebih dalam, dan lebih kuno dari yang dapat dibayangkan manusia biasa. Dan hingga hari itu tiba,
Mbah Wiono berpegang pada satu hal yang diajarkan gurunya. Alam tidak pernah menyerang duluan, tapi ia selalu membalas. Ketenangan Dukuh Mekuton mulai berubah sejak kabar kedatangan seorang juragan kaya dari kota menyebar dari warung kopi ke pos ronda. Namanya Juragan Mantun, pemilik beberapa toko hasil bumi di pasar kota dan dikenal ambisius. Ia datang bukan sebagai wisatawan atau tamu biasa, melainkan sebagai orang yang ingin menguasai sebagian besar lahan pertanian di desa itu. Orang-orang desa, yang sebagian besar hidup pas-pasan, awalnya menyambut baik kedatangannya. Apa salahnya menjual atau menyewakan tanah yang sudah lama tidak terurus? Namun tidak butuh waktu lama untuk melihat siapa sebenarnya Mantun. Di balik senyumnya yang lebar dan tawaran uang yang menggiurkan, ada kegigihan yang hampir obsesif. Dalam sebulan saja, ia sudah membeli 5 petak lahan besar, mempekerjakan puluhan orang, dan membawa berbagai alat pertanian modern yang sebelumnya tidak pernah tampak di desa itu. Suara mesin traktor mulai terdengar di pagi hari, menggantikan dentingan cangkul dan suara burung yang selama ini menemani para petani. Sebagian warga merasa bangga karena dusun kecil mereka kini mulai maju. Tapi sebagian lagi merasa gelisah, khususnya orang-orang tua yang terbiasa menjaga tradisi dan keseimbangan desa. Namun yang paling tak terusik oleh kehadiran Mantun hanyalah Mbah Wiono. Ia tetap bekerja di kebunnya seperti biasa, tanpa pernah menoleh ke arah drum mesin yang memekakan telinga. Pada suatu pagi yang cerah, ketika embun masih menggantung di daun pisang, Mantun mendatangi kebun Mbah Wiono ditemani 2 pekerja. Ia berdiri di luar pagar kayu, menatap hamparan tanaman cabai yang tumbuh subur, seperti lautan merah yang mengalir. Matanya menyipit, kagum sekaligus terpanggang oleh rasa iri yang membara. "Kakek," serunya sambil melambai. Mbah Wiono yang sedang memeriksa bagian bawah daun cabai menoleh pelan. "Ada apa, Nak?" Mantun tersenyum, lalu masuk tanpa menunggu dipersilakan. "Saya ingin lihat kebun panjenengan dari dekat. Luar biasa sekali. Cabai sudah saya beri pupuk terbaik, air yang cukup, alat modern, tapi tetap tidak bisa sebagus punya panjenengan." Mbah Wiono hanya tersenyum kecil. "Setiap tanah punya caranya sendiri, Nak." Jawaban itu membuat dahi Mantun berkerut. "Iya, tapi pasti ada rahasia tertentu kan? Pakai pupuk khusus? Bibit impor? Atau..." Ia menunduk, mengamati tanah yang dipijak Mbah Wiono. "Atau panjenengan punya cara yang berbeda?" Nada suaranya mengandung sesuatu, curiga sekaligus menekan. Namun Mbah Wiono tetap tenang. "Saya hanya mengikuti apa yang diajarkan leluhur. Tidak lebih." Mantun tidak puas. Ia mengitari kebun itu, memegang beberapa batang tanaman, mencium aromanya. Ia merasa heran sekaligus jengkel. Bagaimana mungkin tanaman cabai seorang kakek yang bekerja sendirian bisa mengalahkan hasil kerja tim profesional yang ia bayar mahal? Setiap pulang dari kebun, ia membawa kebingungan itu kembali ke kamp pekerjanya. Hari berganti minggu, dan rasa iri Mantun tumbuh makin tajam. Para pekerja yang ia pekerjakan pun mulai membandingkan hasil kebun modernnya dengan kebun Mbah Wiono. "Cabai juragan nggak sepadat cabai Mbah Wiono," kata salah satu pekerja sambil mengunyah sirih. "Iya. Kemarin saya taruh di dapur 2 hari langsung layu. Cabai kakek itu masih keras kayak baru metik," tambah yang lain. Percakapan seperti itu menggerogoti ego Mantun. Ia merasa usahanya diremehkan, dan nama Mbah Wiono secara tidak langsung melukai harga dirinya sebagai juragan kaya yang mengandalkan teknologi modern. Pada suatu malam, ketika bulan sabit menggantung redup dan suara jangkrik terputus-putus karena angin lembah yang meninggi, Mantun duduk sendirian di rumah barunya yang besar. Di meja, ia meletakkan beberapa cabai dari kebunnya sendiri dan beberapa cabai dari kebun Mbah Wiono. Kedua jenis cabai itu terbaring berdampingan, tapi perbedaannya mencolok. Cabai miliknya tampak bagus, tapi pucat. Cabai Mbah Wiono merah pekat seperti disikat api.
Mantun menggenggam cabai miliknya dan meremasnya, mudah hancur. Lalu ia mengambil cabai milik Mbah Wiono, mencoba menekannya dengan kekuatan yang sama. Tak mudah. Cabai itu tetap kenyal. Tatapan Mantun berubah menjadi gelap. Ada sesuatu di balik itu semua, gumamnya lirih. Tidak mungkin cuma karena ketekunan. Tanpa sadar, pikirannya mulai berkeliaran ke hal-hal yang dulu ia anggap tahayul. Ia ingat bisik-bisik para pekerja tentang pegangan, tentang orang tua yang mungkin masih punya ilmu. Mantun menepis pikiran itu. Ia bukan orang kampung. Ia berpendidikan. Ia punya uang dan pengetahuan. Namun semakin ia menolak, semakin pikirannya diganggu oleh bayangan cabai-cabai merah menyala itu. Pada malam ketiga setelah ia mulai gelisah, Mantun berjalan keluar rumah, menyusuri jalan gelap menuju warung tua yang konon dijaga seorang makelar yang tahu banyak hal, termasuk soal dukun-dukun yang bisa disewa. Di sanalah ia bertemu seseorang yang menyebut nama Ki Blarang. Kalau juragan mau tanah orang hancur dalam semalam, cuma Ki Blarang yang bisa, kata makelar itu sambil menyeringai. Mantun mulanya ragu. Ia bukan tipe orang yang percaya santet. Tapi rasa iri, rasa malu dikalahkan oleh petani tua, dan rasa haus akan dominasi mendorongnya melewati batas moral yang tersisa. Bawa aku ke dia, katanya mantap. Dan malam itu, keputusan yang ia buat menjadi awal nasib buruk yang akan merambat seperti akar merasuk tanah. Pelan, tapi pasti. Tak ada seorang pun di Duku Mekuton yang tahu bahwa iri seorang juragan provinsial sedang berubah menjadi dendam kelam. Dan mereka juga tidak tahu bahwa ketika seseorang menyakiti tanah milik murid Ki Gandrung, tanah itu tidak sekadar diam. Tanah menunggu. Dan tanah selalu membalas. Malam ketika Ki Blarang dipanggil oleh juragan Mantun, adalah malam yang bahkan hewan-hewan hutan pun enggan bersuara. Langit gelap tanpa bintang, seolah awan hitam sengaja berkumpul untuk menonton sesuatu yang terlarang sedang terjadi. Angin berembus pelan, membawa aroma lembab dari lembah dan bisikan halus yang tidak terdengar kecuali bagi mereka yang terbiasa bergelut dengan kegelapan. Ki Blarang tinggal di pinggir hutan, di gubuk reot dengan dinding bambu kusam. Usianya tidak jelas, tapi keriput di wajahnya seperti retakan tanah tandus. Matanya cekung, namun sinarnya selalu bergerak liar seperti binatang lapar. Di tengah rumahnya terdapat guci tanah besar berisi lumpur hitam pekat, benda yang selalu ia jaga seperti jantung kedua. Ketika Mantun tiba, jantungnya berdegup lebih cepat. Ada rasa takut, ada rasa gelisah, tapi juga ada semangat busuk yang lahir dari rasa iri yang membakar. Ki Blarang duduk bersila di depan lilin kecil. Ia mengamati Mantun dari ujung rambut hingga ke ujung kaki, seolah melihat isi hatinya yang paling gelap. Kau datang karena iri, kata Ki Blarang tanpa basa-basi. Mantun menelan ludah. Saya hanya ingin hasil kebun saya tidak kalah. Kakek itu terlalu hebat. Saya butuh tanahnya rusak sedikit. Bukan celaka orangnya, hanya. Ki Blarang tertawa kecil, tawa serak yang membuat bulu kuduk berdiri. Santet pembusuk tanah tidak pernah, sedikit, juragan. Sekali dilepas, tanah akan makan apa saja yang dianggap penghalang. Mantun menggertakkan gigi, tapi ia tetap mengangguk. Rasa irinya sudah menutup pintu logika. Ki Blarang mengambil segenggam tanah dari guci hitam itu. Aromanya begitu menyengat, seperti campuran bangkai dan logam berkarat. Lalu ia mengeluarkan sesuatu dari kantongnya, seikat akar kering yang bentuknya menyerupai jari manusia. Mantun merinding melihatnya, tapi ia tidak mundur. Bawa aku ke kebun itu, perintah Ki Blarang. Malam semakin pekat ketika mereka berjalan menuju kebun cabai milik Mbah Wiono. Di kejauhan, lembah mengeluarkan suara angin panjang, seperti rintihan yang menyambut kehadiran sesuatu yang asing. Mantun menggigil. Ia tidak pernah menyadari bahwa kebun itu sedekat ini terasa hidup. Ki Blarang mengangguk pelan. Tanah di sini tua. Banyak roh. Banyak penjaga.
Tempat seperti ini biasanya punya empunya. Mantun mengangkat alis. Empunya? Apa maksudnya? Tanah tidak akan subur tanpa penjaga, jawab Ki Blarang datar. Ia berlutut, menyentuh tanah dengan jari-jarinya yang kurus dan kasar. Seolah tanah itu merespon sentuhan itu dengan gemetar halus. Ki Blarang berbisik-bisik dalam bahasa kuno yang tak dimengerti siapapun, termasuk Mantun. Dari guci tanah yang dibawanya, ia mengeluarkan lumpur hitam dan mengoleskannya ke beberapa titik kebun. Tanah yang semula merah kecoklatan mendadak berubah gelap, berkilat basah seperti daging busuk. Akar-akar kecil mulai bergeliat dari dalam lumpur, seperti cacing-cacing neraka yang baru dibangunkan. Mantun mundur selangkah. Apa? Apa itu normal? Ki Blarang menatapnya dengan senyum dingin. Itulah santet pembusuk tanah. Malam ini ia bekerja. Dalam 7 hari, semua tanah di kebun ini akan membusuk. Tidak ada cabai, tidak ada panen. Semua mati. Angin tiba-tiba menguat, membawa rintihan panjang dari lembah. Ki Blarang menatap gelap di depan mereka. Gumamnya. Tanah di sini seperti menolak, tapi terlambat. Aku sudah menitipkan racunnya. Setelah selesai, Ki Blarang menepuk tanah 3 kali, lalu bangkit. Sudah. Kau akan segera melihat hasilnya. Mantun tersenyum meski wajahnya pucat. Bagus. Bagus sekali. Namun saat mereka hendak pergi, Ki Blarang berhenti mendadak. Matanya melebar. Di tengah gelap, ia merasa seseorang, atau sesuatu, sedang memperhatikannya. Bukan manusia. Bukan hewan. Lebih tua, lebih besar. Ada yang bangun, bisiknya pelan. Ada sesuatu yang tidak suka aku menyentuh tanah ini. Mantun memandang sekeliling. Maksudmu, Mbah Wiono? Bukan manusia. Ki Blarang menggeleng cepat. Tanah ini punya penjaga. Tapi bukan penjaga yang bisa kutundukkan. Untuk pertama kalinya, wajah Ki Blarang menunjukkan ketakutan tipis. Namun ia segera menepisnya. Hanya bayangan, katanya kemudian. Santet sudah dilepas. Tidak bisa ditarik. Mereka pun pergi dalam gelap, meninggalkan kebun yang seolah berdenyut dengan kehidupan buruk yang baru saja ditanamkan. Keesokan paginya, warga dikejutkan oleh kejadian aneh. Sebagian kecil kebun Mbah Wiono terlihat menghitam, basah, seperti tanah yang direndam dalam cairan ganas. Daun-daun cabai yang sebelumnya hijau segar berubah layu, seperti terbakar dari dalam. Hama kecil bermunculan, mati bergelimpangan seolah racun itu terlalu kuat bahkan untuk mereka. Orang-orang berdiri di tepi pagar, bergumam dan bersilang pendapat. Apa ini wabah? Tidak pernah ada tanah berubah secepat ini. Kasihan Mbah Wiono. Namun yang paling aneh adalah Mbah Wiono sendiri. Ia hanya berdiri di tengah kebunnya, memandangi kerusakan itu dengan wajah tenang. Tidak marah, tidak panik. Hanya tenang. Pak Mujib datang mendekat. Mbah, apa perlu kami bantu? Ini pasti ulah orang jahat. Tidak mungkin alami. Mbah Wiono tersenyum tipis. Tidak apa-apa Mujib. Tanah hanya sedang lapar. Warga saling berpandangan, bingung dengan jawabannya. Tanpa berkata banyak, Mbah Wiono menempelkan telapak tangannya ke tanah yang menghitam. Ia memejamkan mata, mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar orang lain. Beberapa detik kemudian, ia membuka mata. Dan di balik ketenangan itu, ada kilatan yang sangat halus. Kilatan yang belum pernah dilihat siapapun. Kilatan seorang murid Ki Gandrung yang tahu bahwa tanah tidak akan diam. Malam berikutnya, ketika bulan mulai penuh, tanah lembah bergemuruh halus. Sesuatu bergerak jauh di bawah kebun. Sesuatu yang sudah lama tidur. Sesuatu yang sangat tidak suka disentuh oleh ilmu asing.
Santet pembusuk tanah memang bekerja. Tapi tanah Mekuton sudah mulai membalas. Dan balasannya tidak pernah sederhana. Pagi itu, langit di atas dukuh Mekuton tampak pucat, seolah matahari enggan keluar sepenuhnya. Embun masih menggantung di pucuk-pucuk daun cabai Mbah Wiono, namun berbeda dari hari-hari biasanya, embun itu tidak jernih. Ada kilau aneh, seperti cairan bening yang mengandung minyak. Mbah Wiono berdiri mematung di batas pematang, memandang hamparan kebunnya yang kini tampak seperti ladang penderitaan. Tanah yang dulu gembur berubah menjadi hitam pekat, berkilat seperti lumpur bercampur jelaga. Beberapa tanaman cabai rebah, daunnya mengerut seperti dilahap api yang sangat lambat. Ada aroma busuk yang samar, bukan busuk biasa, tetapi bau yang sering ia dengar hanya dalam kisah-kisah Ki Gandrung tentang racun tanah pemecah nadi. Ia tahu, tanpa perlu menebak. Namun ia tetap diam. Tidak marah. Tidak mengeluh. Tidak memanggil warga atau protes kepada siapapun. Ia hanya berdiri lama, mendengar suara angin dari lembah yang merengek pelan seperti anak kecil ketakutan. Tanahmu tersinggung Wiono, gumamnya pada diri sendiri, nyaris tak terdengar. Sebagai murid Ki Gandrung, ia paham bahwa santet yang menyerang tanah berbeda dengan santet untuk manusia. Tanah adalah makhluk tua, lebih tua dari para leluhur, lebih tua dari segala ilmu. Menyakiti tanah berarti memanggil balik kemarahan yang tidak akan berhenti hanya pada target pertama. Tapi ia tidak bisa langsung menenangkan tanah itu. Ia tidak boleh. Karena itu justru akan membuka jejak dirinya. Dan orang kampung yang selama ini hidup damai tidak perlu tahu bahwa kesuburan kebunnya bukan semata kerja keras, melainkan ikatan lama antara dirinya, tanah, dan ilmu warisan gurunya. Biarkan ia bernapas dulu, ucapnya sambil jongkok dan menyentuh tanah hitam itu. Biar ia sendiri yang memilih. Telapak tangannya merasakan denyut samar, bukan denyut kehidupan, melainkan denyut marah. Tanah itu seperti mengatakan, ada yang mengotoriku, ada yang menusukku. Aku akan membalas. Mbah Wiono menarik napas panjang, kemudian berdiri. Ia meninggalkan kebunnya hari itu tanpa menyentuh satupun tanaman yang rusak. Tidak berusaha membersihkan, tidak mencoba menghidupkan kembali. Ia membiarkan tanah memproses rasa sakitnya. Kabar tentang kebun rusak itu cepat menyebar. Beberapa warga datang melihat dari jauh, tapi mereka hanya berbisik-bisik tanpa berani mendekat. Tidak satupun dari mereka berani bertanya pada Mbah Wiono, meski rasa ingin tahu mereka membuncah. Malam harinya, ketika purnama belum bulat sempurna, angin lembah bertiup lebih dingin. Atap-atap rumah berderak, tikar di lantai seolah bergetar pelan terkena getaran yang datang entah dari mana. Burung-burung malam tidak berkicau. Anjing-anjing kampung tidak menggonggong. Seolah seluruh dusun Mekuton menahan napas. Di rumahnya, Mbah Wiono duduk sendirian menatap lampu minyak di meja kecil. Kilatan cahaya memantul di wajah tuanya yang dipenuhi keriput. Namun matanya tetap tajam, tatapan orang yang mengetahui lebih banyak daripada yang tampak. Di luar, angin bergerak seperti menyapu tanah, membawa bisikan halus yang hanya dimengerti oleh mereka yang pernah belajar ilmu halus. Bumi mencari. Bumi menuntut. Tiba-tiba terdengar suara lirih, bukan dari luar rumah, melainkan dari dalam tanah di bawah lantai bambu rumahnya. Seperti suara akar yang bergerak, merayap perlahan, mencari arah. Sudah mulai, kata Mbah Wiono dalam hati. Ia tidak menghentikannya, tidak menutupinya. Ia membiarkan proses itu terjadi, meskipun ia tahu arah yang dituju tanah itu. Kembali kepada pengirimnya. Sementara itu, di sebuah rumah panggung di tepi dukuh, Ki Blarang, dukun pesugihan yang disewa Juragan Mantun, tengah melakukan ritual penguatan. Ia tidak merasa curiga sama sekali. Baginya, santet yang ia kirim adalah salah satu yang paling kuat dalam ilmu pembusuk tanah. Di depan lilin hitam,
Ia duduk bersila sambil meneteskan darah ayam hitam ke atas tanah kecil yang diambil dari kebun Mbah Wiono beberapa hari lalu. Ia tersenyum puas ketika tanah itu mulai mengeluarkan bau busuk, tanda santetnya bekerja. Namun tiba-tiba, lilin hitam itu berkedip. Api yang tadinya tenang bergetar seperti diterpa angin, padahal ruangan ritualnya tertutup rapat. Ki Blarang berhenti membaca mantranya. "Siapa?" gumamnya sambil menatap sekeliling. Tidak ada jawaban. Tapi tanah di depannya bergerak. Bukan hanya menghitam, melainkan menggelembung. Seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya, mendorong-dorong keluar. Ki Blarang maju sedikit, menahan napas. "Tidak mungkin," ucapnya panik. Tanah itu lalu pecah. Dari dalamnya muncul serabut-serabut merah seperti akar cabai. Namun akar itu bergerak seperti jari-jari tangan, merayap cepat ke arah Ki Blarang. Ia menjerit dan mundur terburu-buru, tapi akar-akar itu semakin banyak, merayap dari segala arah, keluar dari retakan lantai bambu, dari celah kayu, dari tanah yang ia simpan dalam kendi ritualnya. Astaga! Akar-akar itu mencengkeram kakinya, kemudian menjalar naik ke tubuhnya. Dalam hitungan detik, kulitnya berubah menghitam, retak, dan dari setiap retakan tumbuh akar kecil yang terus mencabik bagian tubuhnya dari dalam. Teriakannya menggema ke seluruh malam, tapi tak ada warga yang berani keluar. Semuanya merasa angin malam itu terlalu dingin, terlalu berat. Seolah tanah sedang bergerak, mencari, mengembalikan. Di rumahnya, Mbah Wiono menutup mata. Tugas tanah sudah selesai. Namun ia tahu, balas dendam itu tidak akan berhenti pada Ki Blarang. Tanah selalu menuntut keseimbangan. Dan orang lain yang memiliki andil dalam menyerangnya akan ikut dipanen pula. Keesokan paginya, sebelum matahari naik sempurna, Dukuh Mekuton diguncang kabar mengerikan, Ki Blarang ditemukan tewas di gubuk ritualnya. Warga yang penasaran datang dari berbagai penjuru, tapi tak satu pun berani mendekat terlalu dekat setelah melihat kondisi jasad sang dukun pesugihan. Tubuhnya hitam legam, mengerut seperti tanaman hangus. Namun yang paling menakutkan adalah akar-akar merah kecil yang tumbuh dari kulitnya, menjulur seperti cabang-cabang cabai hidup. Sebagian akar itu bahkan masih bergerak lembut, seolah merespons hembusan angin pagi. "Ya Allah, itu manusia apa tumbuhan?" bisik seorang ibu yang buru-buru menutup mulut anaknya. "Jangan dilihat, nanti kebayang sampai tidur," kata seorang bapak sambil memalingkan wajah. Tak ada yang berani menyentuh jasad itu. Mereka percaya, apapun yang merenggut nyawa Ki Blarang bukanlah hal yang boleh diusik manusia biasa. Di antara kerumunan warga yang gemetar melihat, hanya satu orang yang tampak pucat tak menentu, Juragan Mantun. Ia berdiri dengan tubuh bergetar, mematung di antara warga. Alisnya basah oleh keringat dingin, meski udara pagi masih lembab. "Ini, apa artinya santetku kembali?" gumamnya lirih. Tak ada yang menjawab. Tapi dalam hatinya, Mantun tahu, hanya satu kemungkinan. Santet itu berbalik. Dan jauh lebih ganas. Setelah warga bubar, Juragan Mantun pulang dengan langkah limbung. Rumahnya, yang paling megah di sekitar Dukuh, mendadak terasa seperti jebakan maut. Setiap bayangan tampak lebih panjang, setiap pintu seakan memerhatikannya. Sesampainya di ruang tamu, ia langsung duduk tersungkur di lantai. "Aku harus pergi dari kampung ini, sekarang juga," katanya sambil menarik napas tersendat. Ia baru hendak berdiri ketika matanya menangkap sesuatu yang membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Dari celah-celah lantai kayu, muncul seutas akar kecil berwarna merah gelap. Akar itu bergerak. Perlahan, seperti makhluk yang tahu persis ke arah siapa ia harus pergi. "Tidak, tidak, tidak Aak." Mantun mundur sampai punggungnya menabrak dinding. Akar itu berhenti sejenak, lalu bercabang, membelah diri seperti ujung lidah ular, dan merangkak cepat menuju kakinya. Mantun melompat, berlari tergesa menuju dapur.
Napasnya tersengal. Jantungnya seperti dipukul dari dalam. Ia mencari sesuatu, apa saja, yang bisa digunakan untuk memotong akar itu. Tangannya meraih parang besar. Ia menatap lantai dengan mata terbelalak. Tidak ada akar. Suasana mendadak sunyi. Mantun menelan ludah. Cuma halusinasi, cuma. Dari plafon rumahnya, terdengar suara retak. Mantun mendongak. Dari sela-sela papan langit-langit, puluhan akar merah menjuntai turun seperti jari tangan raksasa yang mencari mangsa. Akar pertama menyentuh pundaknya. Dan sebelum sempat berteriak, akar-akar itu melingkar di tubuhnya, memeras, meremas, menembus kulit seperti paku hidup. Dalam hitungan detik, kulit Mantun mengering, wajahnya mengencut seperti buah cabai cabut air, matanya cekung, lidahnya mengeras. Akar-akar itu menarik tubuhnya ke atas, seolah menggantung hasil panen. Rumah itu terdiam kembali. Di tempat lain, Mbah Wiono sedang duduk di beranda rumahnya, menatap hutan kecil di belakang rumah tanpa ekspresi. Seorang bocah, Tarmo, anak tetangganya, menghampiri sambil membawa kabar tentang kematian Ki Blarang. "Bah, itu beneran akar cabai tumbuh dari badannya?" tanya Tarmo dengan suara gemetar. Mbah Wiono tidak langsung menjawab. Ia hanya mengusap kepala bocah itu pelan. "Apapun yang kamu dengar, jangan kamu ulang-ulang," ujar Mbah Wiono lembut. Tanah sedang tidak senang jika namanya dibicarakan sembarangan. Tarmo mengangguk, meski tidak sepenuhnya mengerti. Anak itu pergi setelah berpamitan. Ketika langkah kaki kecil itu menjauh, wajah Mbah Wiono berubah. Ia menatap langit yang mendung, menghela napas panjang. "Aku sudah menahanmu selama ini," gumamnya. "Tapi jika kesabaranmu habis, aku tak bisa mengikatmu lagi." Tanah yang dahulu ia rawat dengan ilmu Ki Gandrung bukanlah tanah biasa. Ia adalah tanah tua, tanah yang diberi mantra pemanggil roh penjaga kesuburan, roh yang dikenal sebagai Hyang Akar Wiji. Selama hidupnya, Mbah Wiono hanya memohon pada tanah itu untuk menumbuhkan tanaman, tidak pernah meminta balas dendam. Namun setelah diserang santet, tanah itu merasa dihina. Dan tanah yang terhina akan memanen kehormatan dengan caranya sendiri. Menjelang sore, warga kembali heboh. Kali ini kabar datang dari rumah Juragan Mantun. Suara teriakan, suara benda jatuh, dan aroma aneh seperti daun gosong memenuhi udara. Beberapa warga memberanikan diri mengintip dari jendela rumah sang juragan. "Astagfirullah," ucap salah satu warga sambil menutup mulut. Di ruang tengah rumah, tergantung di langit-langit, tubuh Juragan Mantun mengering seperti bangkai kambing yang dijemur, kulitnya mengerut, matanya hilang. Dari tubuhnya menjulur akar-akar merah kecil yang tertanam ke lantai dan dinding, seolah tubuh itu menjadi bagian dari kebun yang tumbuh di dalam rumah. Orang-orang mundur dengan wajah pucat pasi. Tak satu pun berani masuk. Beberapa bahkan berlari pulang sambil menangis. Malam itu, Mekuton benar-benar dirundung kengerian. Mbah Wiono berdiri di depan rumahnya, memandangi cahaya remang dari kejauhan. Ia tahu warga mulai curiga. Mereka mungkin mulai mengaitkan kematian Ki Blarang dan Mantun dengan kesuburan kebunnya. Namun ia tidak menyesal. Ia hanya menundukkan kepala dan berbisik ke arah tanah. "Aku tidak meminta ini, tapi aku paham. Kamu hanya melakukan apa yang kamu anggap adil." Tanah di sekitar kakinya bergetar halus, seperti jawaban lembut. Di langit, bulan naik pelan. Belum sepenuhnya bulat. Belum sepenuhnya selesai. Dan Mbah Wiono tahu, panen tanah marah itu belum tuntas. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini. Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya. Wallahu alam bishawab. Sampai jumpa di episode berikutnya.